Ya, welcome back to Weekly Innovation Dose. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana seorang Shin Tae-hyung ini melakukan planning untuk mengembangkan tim di bawahnya, dan juga bagaimana cara dia mengakuisisi tim di bawahnya supaya sesuai dengan kebutuhan dari strategi besar yang sudah dia ciptakan. Dan kita juga sudah belajar bahwa dalam melakukan akuisisi ini kita bukan sekedar menambah, tapi kita juga bisa mengurangi supaya menciptakan ruang lebih banyak untuk tim yang lain bisa bertumbuh. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana tim yang sudah kita pilih tadi, sudah kita mau tempatkan, kita akan align dengan tujuan mereka masing-masing, peran mereka apa, dan juga bagaimana cara mereka mendevelop supaya sesuai dengan standar kita. Di part ini untuk bahas apa sih langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk tim kita supaya bisa berkembang lebih lagi. Simak terus jawabannya di dalam Weekly Innovation Dose. Nah, kita sudah bicara mengenai akuisisi tadi ya, bahwa dalam memilih orang itu pasti kita nggak akan dapat 100% apa yang kita mau. Itu sudah sebuah keniscayaan ya di sini. Jadi apa yang kita mau itu pasti tidak akan 100% terpenuhi, dan kadang-kadang mencapai level 70% atau 75% sebuah kabar baik yang sangat amat baik ya. Itu hal yang lumrah ya, walaupun dia sudah punya pengalaman. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya kita mengalign ya di situ. Jadi di sini ada dua hal, apalagi kalau kita sudah bicara mengenai tim yang sudah berpengalaman. Yang dialami oleh Shin Tae-hyung ini mungkin bisa sedikit terminimalisir karena dia menggait dari pemain muda. Kalau sudah pemain muda, kita nggak perlu align terlalu banyak. Karena apa? Dia sendiri masih dalam tanda kutip ya, masih kertas kosong. Belum terlalu banyak diisi, belum develop style bermain yang cukup permanen di dalam kebiasaan atau karakter dia. Sehingga waktu untuk alignment-nya itu nggak perlu terlalu lama. Nah, sedangkan kalau untuk di perusahaan sendiri, yang kadang-kadang kita hadapi adalah kalau kita sudah hire ada seorang profesional yang cukup berpengalaman, punya 5-7 tahun lebih dari pengalaman kerja ya di bidang yang sama, pasti itu dia sudah develop style kerja, dan style kerja ini yang agak sulit ya, menjadi sebuah tantangan untuk kita melakukan alignment karena dia sudah punya kebiasaan, dia punya stylenya sendiri, dia punya pendirian. Nah, sekarang bagaimana membuat orang itu sejalan dengan kita, nggak jalan sendiri-sendiri, tapi membentuk sebuah anggota tim yang kohesif. Itulah kenapa alignment itu penting. Kenapa onboarding atau 3 bulan pertama itu adalah hal yang penting ketika dalam proses rekrutmen atau di dalam proses pengembangan. Onboarding itu juga harus dilakukan supaya orang yang awalnya supervisor atau koordinator dinaikkan jadi manajer atau asisten manajer, ini sudah paham tugasnya apa. Alignment sendiri yang perlu kita perhatikan adalah mentalitasnya. Nah, mentalitasnya itu lebih penting, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau skill itu bisa dipelajari, dan kalau memang dari perusahaan, dari industri yang sama, skill ini mungkin ya cuma 20-25% akan berpengaruh, karena ya kita pasti terkait product knowledge atau terkait sistem kerja, aturan perusahaan itu mungkin berbeda. Tapi kalau sudah bicara mengenai pengetahuan secara general, bagaimana industri ini bermain, aturan-aturan yang nggak tertulis ini tadi, itu mereka pasti akan sudah align, sudah tahu harus bagaimana. Jadi kita melakukan alignment itu bukan hanya sekedar hard skill-nya, tapi soft skill-nya juga di sini. Kembali yang perlu ditekankan dalam melakukan alignment adalah bagaimana mentalitas dari tim itu align dengan mentalitas perusahaan. Kalau memang sudah nggak bisa, kemungkinan alignment secara hard skill itu juga sulit dilakukan. Ada pepatah yang mengatakan, when we know why we do things, the how becomes easier. Nah, ketika kita tahu kenapa kita melakukan segala sesuatu, bagaimana cara kita melakukannya, itu akan jadi lebih mudah. Jangan kebalik ya, kita ajari bagaimana dulu, baru kita ajari kenapanya. Start with why. Itu kenapa kita mau melakukan ini. Jadi ketika kita onboarding, pastikan tim Anda yang baru ini tahu apa sih tujuan kita, kenapa sih kita mau melakukan ini. Ketika kita tahu kenapanya, bagaimana cara kita mencapai itu nanti akan jadi jalan sendiri. Sekarang adalah proses development-nya. Nah, proses development sendiri kalau kita sudah tahu orang ini sudah align, sekarang developnya gimana? Nah, develop ini adalah butuh waktu banyak. Shin Tae-hyung aja yang mulai bergabung tahun 2020 baru ada prestasi besarnya ya, itu di 2024 ini. Sebelumnya memang kita sudah sempat runner up di 2023 kemarin. Itu kan prestasi-prestasi yang muncul, itu development yang mulai dari yang kecil-kecil, maka besarnya sekarang nih. Nah, itu adalah development. Development ini butuh waktu dan butuh adjustment ulang. Development ini kita jangan takut untuk melakukan adjustment, memindah tempat, dan biasanya, dan yang menarik dari Shin Tae-hyung ini, ketika di awal-awal karir dia di medio 2001 hingga 2023 itu dia sangat amat kesulitan menemukan striker, sehingga apa? Seringkali winger atau gelanggangnya yang mencetak gol ya. Jadi sempat tercatat juga bahwa mayoritas gol yang diciptakan oleh tim Shin Tae-hyung itu berasal dari tim winger atau gelandangnya. Nah, ini yang dimaksud dengan adjustment. Jadi kita memang sudah ada pakem, sudah ada standar
Tapi apakah kita harus 100% ke sana? Enggak, development butuh adjustment supaya kita bisa mencapai potensi. Ada kemungkinan bahwa plan yang kita atur di depan itu enggak lagi relevan ketika waktu berjalan. Nah, ini pentingnya dari seorang leader, dari seorang pemimpin ya, atau manajer itu melihat bahwa oke, the plan doesn't work. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan adjustment ini? Apakah itu salah? Enggak sepenuhnya. Kenapa? Karena itu necessary, itu diperlukan. Jadi, bukan sesuatu yang salah juga, karena dengan adanya adjustment ini, organisasi atau tim ini akan tetap berkembang. Walaupun sedikit melenceng ya, atau mungkin mengambil jalur yang sedikit lebih panjang untuk mencapai tujuannya. Tapi kita tetap capai tujuan. Kembali ya, kalau kita melakukan development ini, adjustment itu penting dari apa yang ideal. Jadi yang disebut sebagai ideal ini itu tidak harus dipenuhi 100%. Kembali, kenapa di alignment tadi di awal kita start with why? Karena how-nya itu pasti akan berubah-ubah. Ketika how pertama nggak jalan, kita coba how yang kedua. Nah, how yang kedua nggak jalan, coba yang ketiga. Seperti itu. Ketika bagaimana ini atau caranya nggak berhasil, kalau why-nya sudah paham, dia akan jalan. Jadi ketika development ini sukses atau tidak tergantung sama alignment-nya. Ketika alignment-nya sudah sukses untuk menancapkan kenapa sih kita mau melakukan ini? Kenapa sih kita mau jalan sejauh itu? Kenapa sih? Jadi kenapa itu sudah dipahami. Nah, maka jalannya akan terasa lebih mudah. Sama, ketika mentalitas yang diterapkan oleh Shin Tae-hyung ini sudah merekatnya, maka kemenangan-kemenangan itu bisa dibilang adalah efek samping. Jadi bukan utamanya, tapi efek sampingnya dari tim yang terbentuk secara solid. Jadi pembentukan tim dalam sebuah organisasi itu tergantung dari manajernya, tergantung dari leadernya. Leadership culture itu yang harus kita coba buat lebih baik lagi, mulai dari planningnya, jenjang karirnya seperti apa, job desk, job spec-nya ada, harus jelas. Lalu kita mengakuisisi orang juga harus sesuai, walaupun di dalam prakteknya yang kita dapat ini nggak mungkin 100% terpenuhi semua nih, pasti ada plus minusnya. Nah, sekarang bagaimana kita menyamakan dulu nih. Nah, kita sudah tahu ada kekurangannya, kita sadari dulu, kita poles supaya bisa kohesif dengan anggota tim yang lain. Itu kita lakukan alignment ya. Setelah alignmentnya selesai, baru kita develop bagaimana orang yang sudah ada, sudah nempel atau sudah jadi bagian organisasi menjadi lebih baik. Dimana kalau sudah jadi lebih baik, otomatis organisasinya juga pasti akan lebih baik lagi. Nah, semangat buat Timnas Garuda Indonesia dan semangat buat tim yang lain nih, terutama di perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Dan untuk teman-teman sekalian yang memang sedang melakukan perubahan atau pengembangan organisasi, silahkan bisa hubungi kami SLC Marketing, karena kami dari SLC Topics akan membantu teman-teman sekalian dalam melakukan alignment dan juga development. Kenapa? Dengan adanya assessment kita bisa tahu orang ini kurangnya di mana, lalu action-action yang diambil harus seperti apa supaya bekerja dengan tim secara kohesi dan tidak meminimalisir ya, bukan tidak ada, meminimalisir gesekan-gesekan antar anggota tim. Nah, caranya gimana? Gampang aja, tinggal kontak admin, sampaikan kalau memang butuh assessment. Nanti tim akan membantu ya, tim admin kami akan membantu rekan-rekan sekalian untuk menjadwalkan supaya bisa ketemu dan kita lakukan net assessment. Tentukan sekarang Anda mau jadi tim yang seperti apa, mau bangun tim seperti apa, dan hasil apa yang mau dicapai oleh tim Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk setiap video yang ada, dan share video ini jika Anda merasa orang-orang lain memerlukan tips-tips untuk mengembangkan organisasi dan juga timnya. Ya, saya Gregorius dan sampai jumpa di Weekly Innovation Dose selanjutnya.